Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kita dari kelompok 2 dari mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia ingin memaparkan hasil observasi kami mengenai kajian masyarakat Desa Sukaresik sebagai sistem sosial budaya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kita dari kelompok 2 yang beranggotakan Salma Kania, Bilkis, Ardi, Rifki, Apni, Sinta, Mutia, Septia, dan Abdaniar. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Salma Kania. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan membahas tentang letak dan luas wilayah Desa Sukaresik. Nah, Desa Sukaresik ini terletak di Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan koordinatnya berada pada 7 derajat, 16 menit, 45,6 detik, lalu 108 derajat, 15 menit, 15 detik, bujur timur. Nah, Desa Sukaresik ini terdiri dari 9 Mei 1982, pemekaran dari Desa Sukasenang yang dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Desa Sukasenang dan Desa Sukaresik. Nah, Desa Sukaresik ini terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Sukahurip, Dusun Walahir, Dusun Ciawi, dan Dusun Cireong. Luas wilayah Desa Sukaresik ini adalah 485,23 hektar, yang menurut penggunaannya ini digunakan sebagai luas lahan kering sebesar 211 hektar, lahan sawah seluas 150 hektar, dan jalan menurut status dan kondisinya. Desa Sukaresik adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Sindangkasih yang berjarak kurang lebih 4 km dari ibu kota kecamatan, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten adalah 14 km. Jarak ke ibu kota provinsi 120 km, dan jarak ke ibu kota negara yaitu 280 km. Desa Sukaresik merupakan desa pemekaran dari Desa Sukasenang. Nah, dengan memiliki batas sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan kehutanan. Yang kedua, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih. Yang ketiga, sebelah barat berbatasan dengan Desa Budi Asih, itu Kecamatan Sindangkasih. Nah, yang keempat, sebelah timur berbatasan dengan Desa Panaragan, Kecamatan Cikoneng. Lalu topografi Desa Sukaresik. Kondisi permukaan tanah di Desa Sukaresik yaitu 25% adalah dataran rendah dan 75% dataran tinggi dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Desa Sukaresik ini merupakan daerah pertanian, peternakan, dan perkebunan karena hampir sebagian besar wilayahnya ini adalah daerah pertanian, peternakan, dan perkebunan. Nah, karena letak posisi yang strategis, maka terjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk mengembangkan usahanya di Desa Sukaresik. Salah satu bukti ketertarikan investor diantaranya yaitu penanaman tanaman berupa tanaman kayu di tanah Titisara dan tanah garapan, serta peternakan ayam, kambing, dan sapi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Yang pertama, untuk mengakhirkan langsung saja kita ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Bilkis Bajila Asia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di Desa Sukaresik. Next slide. Nah, Desa Sukaresik ini memiliki luas sekitar 6,03 km persegi dengan persentase 21,23% merupakan desa terluas di Kecamatan Sindangkasih. Maksudnya di sini adalah dari seluruh luas Kecamatan Sindangkasih, 21,23% itu merupakan Desa Sukaresik yang mana menjadi desa terluas yang ada di Kecamatan Sindangkasih. Sumber daya alam
yang berada di Desa Sukaresik ini meliputi di bidang pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Di mana penggunaan lahannya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penggunaan lahan sawah dan juga lahan kering. Lahan keringnya ini diperuntukkan untuk bangunan, untuk ladang atau kebun, kolam, dan lainnya. Sedangkan lahan sawahnya ini dengan menggunakan teknis sawah tada hujan dan juga sawah setengah teknis. Next slide. Nah, untuk pertanian sendiri di Desa Sukaresik memiliki keanekaragaman hayati yang cukup banyak sekali. Di antaranya terdapat padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan juga bawang daun. Selain itu juga untuk di perkebunannya, keanekaragaman hayatinya salah satunya merupakan perkebunan kayu yang tadi telah dijelaskan oleh Samakania. Selanjutnya untuk peternakan, keanekaragaman hayatinya cukup banyak sekali dan juga dengan jumlah yang cukup besar. Yang diantaranya yakni ada sapi dengan jumlahnya 63, ada kerbau dengan jumlahnya 8, kambing dengan jumlahnya 471, domba dengan jumlahnya 385, ayam buras dengan jumlahnya 2.309, dan ayam ras pedaing dengan jumlahnya 32.000. Nah, secara umum, sumber daya di Desa Sukaresik ini tersebar dengan rincian sebagai berikut ya. Yang pertama ada tanah. Tanahnya ini diperuntukkan untuk fasilitas umum seperti kantor desa, tanah Titisara, perkebunan, SDN 1 Sukaresik, SDN 2 Sukaresik, puskesmas, lapangan, dan juga situs Gunung Padang. Lalu selanjutnya ada kayu atau perkebunan kayu dengan luasnya 215 hektar. Lalu ada potensi sumber daya alam sungai atau selokan juga sebesar 10 jumlah sungai. Salah satunya yang terkenal adalah Sungai Cireong yang mana dijadikan sebagai salah satu objek wisata di Desa Sukaresik. Nah, secara umum ini dapat disimpulkan bahwa Desa Sukaresik memiliki potensi sumber daya alam di bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini diwujudkan dengan luas lahan secara keseluruhan. Pertanian dan perkebunan ini mencapai lebih dari 30% dari wilayahnya. Nah, pertanian dan perkebunan ini kemudian berkembang menjadi sumber-sumber daya lain, diantaranya adalah home industry, dan yang paling terkenal dari Desa Sukaresik dan menjadi produk unggulan dari Desa Sukaresik adalah home industry gula merah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bilqis telah menjelaskan mengenai sumber daya alam yang berada di Desa Sukaresik. Untuk selanjutnya, langsung saja ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Ardi Maulana Rizky. Waktu dan tempat, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Selanjutnya ini adalah perumahan dan juga pemukiman. Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1992 bahwa perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal ataupun lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana lingkungan. Sedangkan pemukiman adalah kawasan lingkungan yang baik tingkat desa maupun kota dijadikan sebagai tempat tinggal masyarakat. Selama ini banyak yang salah mengira bahwa kawasan pemukiman adalah hal yang sama dengan perumahan. Namun hal itu sangat berbeda. Karena dalam regulasi Indonesia Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman sudah jelas tertera bahwa ada perbedaan di antara kedua tersebut. Nah, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan kita terhadap desa tersebut, baik itu dilakukan oleh Google Maps maupun Google Earth, bahwa dapat dipresentasikan Desa Sukaresik, Kecamatan Sidangkasih, Kabupaten Ciamis, pola pemukimannya maupun pola perumahannya ini adalah didasari yang pertama kemiringan lereng, yang kedua daerah yang landai, yang ketiga jaringan jalan, dan yang keempat kesuburan tanah. Maka dari hal itu bisa dilihat bahwa kita bisa lihat peta ini bahwa pola pemukiman yang ada di Desa Sukaresik ini adalah linier dan juga berkelompok. Nah, karena hal itu didasari oleh keempat hal tersebut.
Nah, linier merupakan pola persebaran yang mengikuti jaringan jalan. Pola ini biasanya digunakan pada pemukiman di daerah rendah, namun juga ada beberapa diikuti dengan di daerah pegunungan karena adanya beberapa faktor tertentu. Terus yang kedua itu adalah berkelompok, merupakan pola pemukiman yang terjadi adanya daerah yang landai yang cukup luas sehingga masyarakat membuat tempat tinggal di sana dan juga berkelompok. Nah, dari hal tersebut bisa kita lihat ataupun bisa kita simpulkan bahwa pola pemukiman di Desa Sukaresik, Kecamatan Sindakasih, Kabupaten Ciamis ini adalah polanya linier dan juga berkelompok. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ardi. Langsung saja ke materi yang keempat yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai sejarah dan latar belakang masyarakat Desa Sukaresik. Nah, di sini mungkin untuk sejarah sendiri tadi telah dijelaskan juga oleh Salma Kania bahwasannya Desa Sukaresik berdiri pada tanggal 9 Mei 1982 yang awalnya dari Desa Sukasenang sebagai desa induk yang dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Sukasenang dan Desa Sukaresik. Desa Sukaresik sendiri adalah salah satu desa yang merupakan berada di Kabupaten Ciamis, lebih tepatnya di Kecamatan Sindakasih. Karena letak posisi yang strategis untuk pertanian dan peternakan, bahkan perkebunan, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Salma Kania. Investor sendiri di sini banyak membangun seperti sektor peternakan, perkebunan, dan pemukiman seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ke keadaan sosial masyarakatnya yang berada di Desa Sukaresik. Keadaan sosial sendiri terbagi menjadi 3 poin inti, yaitu ada di bidang agama. Yang pertama ada di bidang agama. Nah, selain pembangunan fisik yang tengah dilakukan oleh pemerintah Desa Sukaresik, juga dilaksanakan pembangunan menyangkut mental spiritual, terutama pembangunan bidang keagamaan, sehingga kehidupan beragama terbina dengan cukup baik. Pengajian-pengajian umum baik mingguan ataupun bulanan yang diselenggarakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid atau disingkat dengan DKM dan Majelis Taklim serta penyelenggaraan pendidikan keagamaan baik Taman Pendidikan Al-Quran dan Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau disingkat TKA yang seperti kita kenal pada umumnya, Madrasah Diniyah, Takmiliyah, Awaliyah atau MDTA maupun pondok pesantren. Nah, seperti itu. Adapun kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di Desa Sukaresik sampai saat ini, di antaranya yang pertama ada kegiatan pelaksanaan tarawih keliling masjid. Biasanya ini dilakukan oleh kepala desa ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Sukaresik seperti itu kepada setiap dusunnya. Untuk poin yang kedua ada pengajian bulanan yang bertempat di Masjid Jami di setiap dusun dan di Masjid Jami desa yang dibina oleh Majelis Ulama Desa dan unsur-unsur terkait, sehingga dengan pembinaan secara rutin diharapkan terbentuk keluarga-keluarga yang sakinah dan terciptanya sikap luhur seluruh warga masyarakat di Desa Sukaresik. Nah, untuk poin yang ketiga ada memberikan bantuan dana operasional diniyah dengan dana yang bersumber dari APDES dalam setiap tahun untuk menjunjung keberhasilan dan keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak dan generasi muda di Desa Sukaresik. Untuk yang keempat, ada memberikan dana operasional untuk Majelis Ulama atau MUI di desa sebagai bentuk kepedulian pemerintah desa dalam mengembangkan kehidupan beragama. Dengan terbinanya kehidupan beragama, diharapkan tidak ada kejadian-kejadian yang merusak tatanan kehidupan di masyarakat yang bernuansa perbedaan suku, adat, ras, dan agama. Nah, untuk poin yang ketiga ada yang kedua ada bidang kesejahteraan masyarakat. Nah, usaha-usaha di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat selain berusaha meningkatkan prasarana pertanian antara lain, yaitu yang pertama ada penyaluran beras miskin atau sering disingkat raskin bagi masyarakat miskin sesuai dengan aturan yang petunjuk pelaksanaan pada setiap bulan. Untuk yang kedua ada memfasilitasi masyarakat miskin yang sakit dan memerlukan perawatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit menggunakan kartu jaminan kesehatan masyarakat
atau sering dikenal Jamkesmas maupun surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan miskin. Untuk poin yang ketiga ada menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 2 September 2009. Nah, untuk poin yang ketiga ada ketentraman dan ketertiban masyarakat. Upaya-upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di masyarakat antara lain pelaksanaan sistemling di setiap lingkungan RT dan dilakukan setiap minggu. Nah, dilakukan sendiri diikuti oleh Linmas dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Untuk yang poin kedua, monitoring dan kunjungan ke pos-pos kamling secara bertahap. Untuk poin yang ketiga, pemeliharaan dan perbaikan secara terus-menerus terhadap pos kamling yang berada di lingkung RW di Desa Sukarsik. Yang keempat, memberikan dana intensif pembinaan anggota Linmas. Nah, semua yang tadi dijelaskan di atas, kami didapatkan dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa Desa Sukarsik, sehingga informasi yang kami dapatkan bisa dikatakan valid. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Langsung saja ke pemateri yang kelima, yaitu Apni Awalinisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sukarsik. Next. Secara umum, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, dengan adanya pendidikan, maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar. Sumber daya manusia di bidang pendidikan ini merupakan salah satu faktor kunci yang nantinya akan menciptakan generasi yang berdaya saing tinggi dan mampu bekerja sama guna mencapai kemakmuran bagi setiap negara dalam menghadapi persaingan global di masa yang akan datang. Nah, penduduk yang ada di wilayah tertentu tentunya mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Dengan adanya tingkat pendidikan yang berbeda-beda tersebut dapat menimbulkan perbedaan di dalam hal kebutuhan dan juga konsumsi berbagai barang atau produk yang diperlukan guna untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah diantaranya dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju tingkat pendidikan penduduknya, maka akan membawa kepada tingkat kesejahteraan bagi penduduk tersebut. Nah, berdasarkan hasil observasi bahwasannya di Desa Sukarsik, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, tingkat pendidikannya masih dikatakan rendah karena banyak masyarakat yang menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang sekolah menengah pertama. Meskipun ada yang sampai jenjang sekolah menengah atas, tetapi jumlahnya tidak banyak. Sebagian kecil masyarakat di Desa Sukarsik juga melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi seperti tingkat sarjana dengan jumlah masyarakatnya yang masih bisa dihitung memakai jari. Nah, paradigma pembangunan dewasa ini telah bergeser dari pembangunan ekonomi ke pembangunan manusia dengan prioritas kepada peningkatan kualitas penduduknya, baik dilihat dari aspek pendidikannya maupun kesehatannya. Nah, telah disadari bahwa peningkatan sumber daya manusia menjadi sangat perlu guna peningkatan kualitas manusia menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, peningkatan kualitas SDM tersebut diantaranya diupayakan melalui pembangunan di bidang pendidikan, terutama melalui bidang pendidikan yang formal. Nah, sementara itu, untuk kemajuan dunia pendidikan, upaya yang dilakukannya yaitu dengan meningkatkan prasarana dan sarana agar dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan di suatu daerah. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Apni yang telah menjelaskan materi mengenai tingkat pendidikannya. Langsung saja ke pemateri yang selanjutnya, yaitu Sinta, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mata pencarian masyarakat Desa Sukarsik. Next. Mata pencarian diartikan sebagai pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan atau pencarian utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari. Dengan kata lain, sistem mata pencarian ini dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh sekelompok orang
sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha pemenuhan kehidupan dan menjadi penghidupan pokok baginya. Selain pada bidang pertanian, peternakan, dan juga perkebunan, yang menjadi potensi unggulan di Desa Sukaresik ini yaitu produksi rumah tangga, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bilqis. Nah, penduduk Desa Sukaresik ini sekitar berjumlah penduduknya itu sekitar 4.500 dengan mata pencarian yang beragam, mulai dari petani, tukang, pengusaha, pegawai negeri, dan pedagang atau buruh. Dengan rinciannya itu yaitu pertanian sawah dengan petani pemiliknya itu berjumlah 179 orang, petani penggarap berjumlah 517 orang, buruh tani 498 orang, kemudian peternakan, ternak ayam berjumlah 16 orang, ternak domba ataupun kambing berjumlah 78 orang, ternak sapi 12 orang, bebek 2 orang, ternak kerbau 2 orang. Juga industri kecil atau industri rumah tangga berjumlah 12 orang, dan industri kecil berjumlah 30 orang. Selain itu, jasa dan juga perdagangan, yaitu tukang kayu 39 orang, jasa angkutan 60 orang, dan pedagang sekitar 253 orang. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai mata pencarian penduduk Desa Sukaresik. Untuk selanjutnya ada kesenian tradisional dan maknanya bagi masyarakat akan dijelaskan oleh Saudara Mutia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih para moderator yang telah mempersilahkan. Next slide. Masyarakat di setiap desanya pasti memiliki kesenian daerahnya masing-masing, seperti di Desa Sukaresik ini, di Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, yang memiliki beberapa kesenian dan adat istiadat yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Yang pertama ada kesenian silat. Mas di daerah lain, kesenian silat di Desa Sukaresik mempunyai makna sebagai rangkaian variasi gerak berpola yang efektif, indah, dan sesuai dengan mekanisme tubuh sebagaimana manifestasi keluhuran budi, yang dapat digunakan untuk pembelaan diri sebagai hiburan serta menjamin kesegaran dan ketangkasan jasmani. Pencak silat pada hakikatnya adalah substansi dan sarana pendidikan rohani dan jasmani untuk membentuk manusia tangkas yang mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai moral masyarakat yang luhur. Tidak ada yang membedakan pencak silat di daerah lain dengan pencak silat di daerah sini. Yang kedua, ada kesenian marawis. Marawis adalah alat musik mirip gendang, diameternya sekitar 20 cm dan tingginya 19 cm. Selain menggunakan marawis, alat musik ketabuhan lainnya yang digunakan adalah hajir dan gendang besar. Hajir ini memiliki diameter sekitar 45 cm dan tingginya 60-70 cm. Kesenian ini juga menggunakan dumbuk, sejenis gendang yang berbentuk seperti dandang, tamborin, dan 2 potong kayu bulat berdiameter 10 cm. Musik ini dimainkan oleh minimal 10 orang, setiap orang memainkan 1-2 alat sambil bernyanyi. Terkadang untuk membangkitkan semangat, beberapa orang dari kelompok tersebut bergerak sesuai dengan irama lagu. Semua pemainnya pria dengan busana gamis dan celana panjang serta berpeci. Istilah kesenian marawis ini dikenal luas di masyarakat, terutama warga Betawi atau masyarakat Jakarta, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu di Desa Sukaresik, Kecamatan Sukahurip, Kabupaten Ciamis ini masih mengembangkan dan memainkan kesenian marawis. Marawis pun diharapkan dapat menjadi ladang ibadah berupa seni yang terlebih dengan marawis. Masyarakat bisa bersolawat dan juga berkesenian dan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada acara ngikis. Di situs Gunung Padang, Desa Sukaresik. Ngikis atau tawassulan Mapak Ramadan berlokasi di situs Gunung Padang atau Eyang Pusaka Galuh Anjar Sukaresik. Tepatnya di Dusun Sukahurip, Desa Sukaresik, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
Acara Ngikis ini adalah acara dengan nilai-nilai luhur dari dulu sampai sekarang. Di sini masyarakat belajar yang pertama rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sebagai manusia yang merendahkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Kemudian yang ketiga, masyarakat menjadi guyup, artinya kebersamaan dan kesederhanaan dan bersinergi dengan alam. Acara Ngikis ini diselenggarakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dengan makna membersihkan apa yang sekiranya ada di diri masyarakat untuk menyambut bulan suci. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Septia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan membahas tentang nilai tradisional dan kearifan lokal tentang lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, tradisi ini sangat berkaitan dengan perilaku masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun dan berbeda-beda dengan daerah lainnya karena menjadi ciri khas daerah tersebut. Nah, di dalamnya terdapat nilai dan norma untuk menyelesaikan masalah, sehingga masyarakat akan menganggap itu benar. Nah, jika tidak sesuai norma yang sudah ada, maka akan dianggap tidak benar. Nah, tradisi ini juga tercipta karena pengalaman dari masyarakat tersebut. Maka dianggap sangat penting dalam sistem transformasi nilai-nilai kebudayaan. Nah, selanjutnya ada kearifan produk sendiri. Nah, merupakan produk dari masa lalu yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, kearifan juga menjadi keunggulan budaya yang berkembang secara berkelanjutan dengan memfilter atau sebagai pengendalian dari budaya luar. Nah, setiap masyarakat ini pasti akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi tidak akan dieksploitasi secara besar-besaran. Nah, masyarakat juga dituntut untuk menyeimbangkan keseimbangan alam agar tidak berdampak bahaya bagi kehidupan lainnya. Nah, next. Di Desa Sukaresik ini memiliki situs Cikahuripan yang merupakan sumber mata air yang sudah ada sejak zaman dahulu yang digunakan untuk menyucikan diri sebelum masuk ke Kerajaan Galuh. Nah, penggunaan sumber daya alam yang bersifat eksploitatif ini dapat menyebabkan keseimbangan dan kelestariannya terganggu. Nah, pemanfaatan sumber daya alam di Sukaresik ini sebagian besar lahannya dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang telah dijelaskan oleh Bilqis tadi. Nah, komoditas utamanya itu merupakan padi yang dipanen dalam 2 kali sehari, kemudian ada pengelolaannya secara tradisional dan perkebunan aren yang dimanfaatkan dikelola menjadi gula aren oleh masyarakat setempat. Nah, hal ini perlu dikembangkan lagi untuk memperluas pasar gula aren di Desa Sukaresik. Sekian pemaparan materi saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung saja untuk materi yang terakhir, Saudara Abdania, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya yaitu peranan wanita dalam pembangunan masyarakat. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Peran dan status merupakan kedua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena kedua hal tersebut saling ketergantungan, di mana tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sesuai dengan kedudukannya, maka setiap orang memiliki macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Perempuan sebagai pemegang peranan penting, bahkan utama dalam bidang politik, bukanlah hal baru dalam sejarah kehidupan bangsa ini. Sebagaimana telah diketahui bahwa perempuan telah menjadi aktor penting dalam perjuangan kaum nasionalis dalam lingkungan publik yang menandai masuknya bangsa ini ke era modernitas. Dapat dikatakan bahwa pramodernitas senantiasa diiringi dengan adanya proses pembangunan. Peranan perempuan dalam pembangunan di Desa Sukaresik sesuai dengan kebijakan pemerintah terhadap beberapa sektor, yaitu pada bidang pendidikan dan kesehatan, di mana pada bidang pendidikan perempuan dapat menjadi guru di masyarakat, di pendidikan formal maupun non-formal. Sedangkan pada bidang kesehatan, perempuan merupakan pemeran aktif dalam kegiatan kesehatan masyarakat seperti posyandu. Sekian.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Kami harap apa yang materi kami sampaikan membuat kalian tidak puas sehingga kalian bisa mengeksplor lebih materi yang kalian inginkan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.